Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum? Mana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, eh, malam hari ini saya coba jelaskan i'rabnya untuk yang tugas kemarin ya. Beberapa alhamdulillah sudah mengumpulkan, meskipun masih ada yang belum terjawab karena mungkin materinya terlewat gitu ya. Nah, jadi untuk i'rab di nomor satu. Nah, jadi Zaid nanti dia jadi fa'il ya. Ini kan terjemahannya, Zaid pergi ke Madinah. Apa alasan Zaid ke Madinah? Ziyarata Rasulillah, untuk mengunjungi Rasulullah. Nah, jadi Zaid di sini dia jadi fa'il. Nah, ilal Madinati ini jar majrur. Ziyarota ini namanya maf'ul min ajlih. Nah, maf'ul min ajli itu adalah dia didatangkan untuk menjelaskan alasan kenapa dia melakukan perbuatan itu. Nah, Rasuli dia mudhof ilaih, Allahinya juga mudhof ilaih. Kemudian nomor dua, lam tumaris hindun aryabatan. Jadi lam tidak tumaris membiasakan hindun aryabata, olahraga ya. Jadi hindun itu tidak pernah membiasakan olahraga. Ini irobnya sederhana. Lam itu amil jazm, tumaris ini fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Hindun jadi fa'il, aryadota ini maf'ul bih ya, maf'ul bih dari tumaris. Nah, kemudian nomor tiga, lan yartakibas solihuna dzanbal kabiroh. Lan yartakiba tidak akan pernah berbuat as-solihuna orang-orang solih adzanba dosa al kabiro yang kiba, adzanba maf'ulun bih. Al-kabiro ini naat dari adzanbah. Kemudian nomor empat, ukila samakani alat tobak. Tobak itu nampan. Ukila telah dimakan, asamakani dua ekor ikan. Alat tobak di atas nampan. Ukila ini fil madi majhul. Ditandai dengan awalnya domah, harokat sebelum terakhirnya kasroh. Berarti butuhnya bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Maka asamakani dia jadi naibul fa'il dari ukila. Alat tobak ini jar majrur. Kemudian nomor lima, al ustadzani jalisani, dua orang ustadz itu duduk. Ini mubtada khobar ya. Ininya mubtada, ini khobar. Nomor enam, arrofu mamluun bil kutubi. Arrofunya ini mubtada, mamluun khobar bil kutubi jar majrur. Nomor tujuh, Zaidun kawiyun lakinnahu kasilun. Zaid itu kuat, lakinna akan tetapi hu dia. Dia ini kembali ke Zaid. Akan tetapi si Zaid itu kasilun, malas. Zaid ini nanti jadi mubtada, kawiyunnya khobar. Lakinna ini saudaranya inna, dia huruf, namanya huruf nasikh. Mabni fathah. Hunya isim lakinna, kasilun ini khobar lakinna. Kemudian 8, asbahal muzari'una amilina fi mazra'atihim. Asbaha itu berpagi hari. Al muzari'una para petani, amilina bekerja fi mazra'atihim di ladang-ladang mereka. Asbaha ini saudaranya kana, berarti dia fiil, namanya fiil nakis. Eh, nakis bisa fiil nasih juga. Berarti butuhnya isim asbaha.
Al-muzari'una ini isim asbaha, amilina khobar asbaha, fi mazro'ati jar majrur, himnya dia domir, jadi mudhaf ilaih nanti. Kemudian 9, sonnafal imamul ghazali kutuban fi ulumuddini. Al-imam nanti jadi fa'ilnya sonnafa, al-ghazali badal dari al-imam, kutuban maf'ulun bi, fi ulumi jar majrur, ad-dini, dia jadi mudhaf ilaih. A'anta muslimun, A-nya ini harfu istifham mabni alal fathi. Antanya mubtada, muslimunnya khobar. Kemudian 11, lam yanjah Zaidun wa Aliun fil ikhtibar. Zaid dan Ali itu tidak lolos di dalam ujian. Maka lam amil jazm yanjah fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Zaid fa'il, wawunya ini huruf atof, Aliunnya ma'tuf ke Zaid. Dia atof ke Zaid fil ikhtibar jar majrur. Kemudian nomor 12, hal yufaddilu Zaidun al-inaba awit tamro. Apakah Zaid lebih mengutamakan anggur atau lebih memilih anggur daripada atau tamer? Tamer itu kurma, kurma, ya. Maka hal ini namanya huruf istifham. Ada dua huruf istifham. Yang pertama hamzah, yang kedua hal, ya. Yufadilu fil mudhari rofa, tanda rofanya doma. Zaid fa'il, al-inaba maf'ul bi, aunya huruf atof. Tamro ini atof ke inabah. Kemudian 13, yadkhul muslimuna kulluhum jannatin. Nah, ini muslimuna ini fa'il dari yadkhulu, kullunya taukid, humnya domir jadi mudhaf ilai, jannatin maf'ulun bih. Tanda nasabnya kasroh karena dia jama muannas salim. A'anta sahihun sama dengan nomor 10, ya. 15, al-ummani solihatani nasyitatani. Dua ibu as-solihatani yang solih rajin. Al-ummani mubtada, solihatani naat dari umman, nasyitatani khobarnya. 16, asbahal ustadu kudwatan fil ibadati. Ustad menjadi contoh, ya, dalam hal ibadah. Sama Ustadz nanti isimnya asbaha, keduatan khobarnya asbaha, fil ibadati jar majrur. 17, Zaidun nahifun lakinnahu syuja. Zaid itu kurus tapi dia suja. Suja itu berani. Zaid mubtada, nahifun khobar, hunya isim lakinna, syujaun khobar lakinna. Uh, Terakhir 18, yanamu Zaidun wal laila. Waw di sini bukan waw atof, ya, tapi namanya waw ma'iyah. Zaid ini fa'il dari yanamu, wawunya waw ma'iyah, berarti al-laila ini namanya maf'ul ma'ah. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 sampai nomor 18, ya. Nanti bisa dicoret-coret di kitabnya, mungkin yang sudah jawab mungkin ada kekeliruan, nanti bisa dikoreksi. Sebentar, ya.
Eh, Baik, kita lanjutkan ya, insya Allah. Pekan lalu kita sudah bahas tentang Asmaul Khomsah ya. Sekarang kita masuk dari halaman 19 yang di sini ya. Jadi di sini ada contoh soal tentang jelaskan i'rab dari kalimah berikut. Yang pertama adalah najahat tulabu illa akho Muhammadin. Nah, ini kita coba i'rab. Najahat tulab artinya para siswa itu lulus illa kecuali akho Muhammadin, saudaranya Muhammad. Nah, maka at-tulab di sini dia jadi fa'il ya dari najaha. Illa ini namanya adat istisna, akho ini mustasna. Muhammadin mudhaf ilai dari akho ya. Jadi mustasnanya ini wajib nasab karena kalamnya kalam tamusbat. Ini ada di pelajaran Al-Munir 1 akhir dan nanti akan kita pelajari lagi di Al-Munir 2 tapi di bagian akhir insya Allah. Nah, kalau mungkin masih lupa enggak apa-apa ya. Nah, kemudian nomor 2, lam yadhab Abu Zaidin ila baitillahi. Lam yadhab tidak pergi Abu Zaid ila baitillah ke rumah Allah. Nah, maka ini kalau kita i'rab lamnya amil jazm, yadhab fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Abu ini fa'il dari yadhab. Rofa tanda rofanya waw karena dia asmaul khomsah dan dia mudhaf. Nah, jadi asmaul khomsah itu selalu nanti punya selalu punya mudhaf ilaih. Wajib ada mudhaf ilaihnya. Maka Zaidin itu mudhaf ilaih dari Abu. Ilah huruf jer mabni sukun. Baiti ini majrur biharfi jar ilah, tanda jarnya kasroh dan dia mudhaf. Allahi ini mudhaf ilaih, jar tanda jarnya kasroh. Yamurru Abdullahi wahamuhu bitoriqil madinati. Yamurru itu lewat. Abdullah itu lewat, wahamuhu bersama atau dan wahamuhu dan pamannya atau kerabatnya ya. Bitoriqil madinati di jalan kota. Maka abdu ini fa'il dari yamurru, Allahinya mudhaf ilai, wawunya huruf atof. Hamu ini atof ke abdu dan dia mudhaf afwan. Hamu ini dia ma'atuf ke abdu, rofa tanda rofanya waw karena asmaul khomsah dan dia mudhaf punya mudhaf ilaih. Bitoriki jar majrur al madinati ini mudhaf ilaih. Keempat, Abdullah ibnul Mubaraki. Abdu ini mubtada, Allahinya mudhaf ilaih. Setiap nanti dapat kata ibnu atau binti, bintu, pasti i'rabnya dia jadi badal. Dan setelahnya pasti jadi mudhaf ilaih ya. Al-Mubarak ini mudhaf ilaih. Ahadun ini khobar dari abdu. Al-imami mudhaf ilaih. Fil hadisi ini jar majrur. Kemudian nomor 5 ada ini fil madi artinya kembali. Abawa ini maksudnya kedua bapaknya Zaid. Nah, kalau abawa ini musanna. Dia bukan asmaul khomsah. Karena kalau asmaul khomsah harusnya abu atau aba atau abi, bukan abawa. Ini dia datang dalam bentuk musannanya. Berarti bukan asmaul khomsah, tapi dia musanna. Maka abawa ini dia fa'il rofa, tanda rofanya alif karena dia musanna. Nunnya dibuang karena jadi mudhaf. Zaidin ini mudhaf ilaih. Minas safari jar majrur qabla zorof saatin ini mudhaf ilaih. 6 al-mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna mubtada ikhwatunnya khobar.
Akhuka solihun. Akhunya mubtada, kaknya ini domir, dia jadi mudhaf ilaih. Akhu asmaul khomsah ya. Dia mubtada, rofa, tanda rofanya wawu karena dia asmaul khomsah. Kemudian mudhaf, kaknya mudhaf ilaih. Solihun ini khobar dari akhuka. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan tentang halaman 19 atau yang tadi juga tidak apa-apa. Silahkan. Pak Ustadz, boleh tanya? Silakan. Ustaz. Fadhal. Ya, nomor 4 boleh diulang keterangannya tadi, Pak Ustadz? Oh iya. Nah, jadi abdu ini kan mubtada. Nah, dia mubtada, rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad dan dia jadi mudhaf. Allahi mudhafun ilaih, dia jer, tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Ibnu ini badal dari abdu. Jadi setiap kita dapat kata ibnu. Misal Umar ibnu Al-Khattab. Maka ibnu di situ badal dari Umar. Sama dengan kalau perempuan binti atau bintu. Jadi ibnu ini badal ya dari abdu. Mubaraki ini mudhof ilaih dari ibnu. Ahadu khobar dari abdu. Al-imami mudhof ilaih fil hadisi jar majrur. Jadi artinya Abdullah bin Mubarak, nama ulama ya, Abdullah bin Mubarak, ahadul imam, salah satu imam fil hadisi di dalam hadis. Ahadu jadi apa, Pak Ustadz? Ahadu Mubtada. khobar, khobar, Oh, oh, khobar dari. khobar dari Abdul. Oh. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Afwan Ustadz, tanya yang nomor 5 lagi. Boleh, Ah, silakan. bawah ini apa tadi Ustadz? Dia musanna dari abun ini. Eh, nah, jadi syarat asmaul khomsa itu kan dia harus datang dalam bentuk mufrodnya. Baru bisa di-i'rab dalam bentuk asmaul khomsah. Nah, kalau misalnya dia datang dalam bentuk eh, maksudnya asmaul khomsah itu harus datang dalam bentuk mufrad dan harus punya mudhaf ilaih. Nah, kalau dia hanya datang dalam bentuk isim mufrad saja tanpa ada mudhaf ilaihnya, maka nanti di-i'rab sebagaimana isim mufrad. Seperti ini. Abun, akhun, famun, amun, dhu. Jadi abun, akhun, famun, hamun, dhu. Ya. Berarti kalau nanti misalnya ja'a abun. Berarti abun fa'il rofa tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, kalau dia datang dalam bentuk musanna, maka kita i'rab dia sebagai musanna. Apa musannanya abun? Abawani. Kalau akhun, akhwani. Famun, fawa. Kemudian hamawani. Berarti harusnya ini ya. Fawani harusnya. Ini juga fawaini. Kemudian hamun jadi hamawani atau hamawaini. Zu menjadi zawa, zawa baitin atau zawai baitin. Ini datang dalam bentuk musanna. Jadi asmaul khomsa itu harus abu pakai wawu ya. Harus yang ini. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Harus begini modelnya. Nah, kalau datang dalam bentuk model seperti ini, maka kita i'rab dia sebagai isim mufrad. Kalau dia datang dalam bentuk musanna seperti ini, maka kita i'rab dia sebagai musanna, bukan sebagai asmaul khomsah. Kalau dia datang dalam bentuk jamak, misalnya ini,
jamaknya abun itu abau. Abau ya. Kalau akhun ikhwatun. Kalau famun afwahun. Famun tuh mulut. Kalau afwahun berarti mulut-mulut. Hamun ini kerabat. Ahma berarti ini kerabat-kerabatnya banyak. Kalau zu itu jamaknya adalah zawu atau zawi. Zawu atau zawi. Nah, jadi asmaul khomsa itu yang tabel ini. Baru kita kemudian i'rab dia harus asmaul khomsa. Nah, sementara abawa ini kan aslinya abawani. Nah, berarti dia bukan lafaz asmaul khomsa. Karena kalau asmaul khomsa harusnya Abu Zaidin. Jadi abawa ini dia fa'il, rofa, tanda rofanya alif. Karena dia musanna. Dan dia jadi mudhaf, Zaidinnya mudhaf ilaih. Nanti begitu. eh itu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Mau tanya Ustaz, Betul, betul. Ustaz. bisa dijelasin tentang atof dan ma'tuf yang nomor 3 Ustaz? Nomor 3. Yang huruf atof sama maktub tadi. Heeh. Jadi berkaitan dengan huruf atof. Nah, pasti setelahnya itu dia kita irob ma'tuf. Ma'tuf itu irob ma'tuf itu dia ngikut di mana dia diatofkan. Misalnya begini. Eh Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini contoh. Nah, kalau misalnya kata Amr ini diatofkan ke yang rofa, maka dia ikutan rofa. Makanya dibaca Amrun. Kalau dia diatofkan ke yang nasob, maka dia ikutan nasob. Contoh, doroba. Misalnya, doroba Ahmad. Misalnya. Ahmad itu mukul. Mukul siapa? Mukul Zaidan. Si Zaid jadi maf'ulun bih. Dia mukul Zaid wa Amron. Nah, dia mukul Zaid dan Amron. Kenapa Amrnya kita nasab? Karena diatofkan ke Zaid yang nasab. Kalau diatofkan ke Jer, maka dia ikutan Jer. Contoh misalnya Marro Ahmadu. Ahmad itu lewat. Bi Zaidin. Bersama Zaid. Wa Amrin. Nah, kenapa kita jer? Karena kita atofkan ke Zaid yang jer. Jadi nanti ada namanya tabi, tawabi. Tawabi itu pengikut. Jadi tawabi itu nanti ada 4 jenis. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, setiap naat dia akan ngikut i'robnya kepada yang dia sifati. Setiap atof dia akan ngikut i'robnya kepada di mana dia diatofkan. Atof itu eh, kata sambung. Jadi kata apa yang disambungkan di antara keduanya? Yang namanya kata sambung itu kan, Kecil, kecil. kan dia menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain kan begitu. Maka kata yang kedua itu dia ngikut terhadap kata yang pertama seperti itu. Nah, sebagaimana di sini kan kata waw di sini dia menyambungkan antara abdu dan hamu kan Abdullah dan eh, kerabatnya itu lewat.
Maka hamu di sini dia atof ke abdu yang rofa. Kalau abdu kan tanda rofanya domah karena diisi mufrad. Tapi kalau hamu dia tanda rofanya wawu karena dia jenisnya asmaul khamsah. Jadi atof itu hanya ngikut secara i'rob saja, tidak ngikut jenis isimnya, tidak ngikut tanda rofanya ndak, tapi hanya ngikut rofa, nasab atau jernya saja. Begitu Ustaz ininya penjelasannya. Ya, jelas Ustaz. Ustaz, Sekarang nyambung ya dengan pertanyaan barusan. Boleh. Kenapa itu dibaca hamuha, Ustaz? Hamuhu. Oh, itu harokatnya. Oh iya, afwan. Ini hamuhu, bukan Hamuhu. Oke, hamuha. Hamuhu. Oke, terus Ustaz. Afwan. Ustadz, Iya, gimana? kan dari PR yang sebelumnya ya, yang nomor 18 nomor Hah? itu tuh lumayan banyak yang harus dimurojaah lagi gitu ya, kayak naibul fa'il, terus madi matsul, terus naat, Mm-mm. atof, itu tuh rasanya tuh kayak numplak semuanya, jadi harus buka-buka lagi gitu Ustaz. Iya. Apakah nanti akan, kan ini kita mulai dari awal lagi Ustaz ya, di Mm-mm. apa di buku 2 ini. Mm. Itu apa akan nanti akan terbahas lagi detail atau enggak Iya, Ustaz? nanti akan Insya Allah ya. insya Allah. Nanti kan materi yang akan kita bahas itu ini di daftar Hmm. isi itu. Jadi Al-Munir 2 ini adalah pendalaman dari Al-Munir 1. Jadi apa yang ada di Al-Munir 1 dibahas lagi di Al-Munir 2, tapi Ya. diperluas pembahasannya. Oh. Misalnya nanti kita akan belajar tentang misalnya kita akan belajar fa'il. Di Al-Munir 1 kan kita cuma belajar fa'il isim zohir. Nah, nanti Ya. di sini dibahas lagi gitu. Nanti tambahannya ada fa'il isim domir, ada fa'il masdar muawwal. 3 jenis fa'il. Di Nahwu dasar itu hanya dibahas satu. Naibul fa'il dibahas lagi nanti. Naibul Hmm. fa'il itu ada nanti yang berupa naibul fa'il zohir, ada yang domir, atau nanti bisa masdar muawwal. Kemudian Ya nanti Ustaz. dibahas Hmm. mubtada, khobar, dan seterusnya. Semua akan dibahas, tapi lebih luas lagi pembahasannya. Ya, ya. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Kalau sudah ikut di Al-Munir 1, nanti insya Allah akan terrefresh lagi kan materi-materi Iya, yang pernah memang harus kita diulang-ulang pelajari. Ustaz. Iya, betul. Saya baru baca pesan ini, apa namanya? Syekh Fauzi Konate itu menyampaikan bahwa kenapa orang baru belajar itu cepat lupa, katanya. Nah, jadi kata beliau di ini ya mungkin dikutip dari majelisnya beliau. Syekh Fauzi Konate itu memang anaknya ulama ya. Beliau orang dari daerah Afrika sebenarnya. Memang kampungnya kampung ini, kampung ilmu gitu. Usia 13 tahun beliau sudah ngajar Alfiya Ibnu Malik. Padahal Alfiya Ibnu Malik itu adalah kitab tertinggi yang dipelajari di pondok pesantren di Indonesia gitu. Tapi beliau usia 13 tahun sudah ngajar Alfiya Ibnu Malik. Beliau menyampaikan bahwa ada tingkatan orang itu. Jadi kalau awal belajar itu mesti dia akan lupa dengan apa yang dia pelajari. Nah, tapi setelah dia lupa, dia buka kembali, dia pelajari lagi itu akan melekat sampai namanya menjadi malakah. Malakah itu sudah melekat betul di ingatan kita. Itu juga pesan guru kami, Ustadz Yuwana, kata beliau malah lebih bagus satu buku itu kita bolak-balik daripada gonta-ganti kitab katanya. Jadi satu buku selesai, balik lagi, selesai, balik lagi. Karena itu akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kita di dalam mempelajari satu bidang ilmu katanya. Nah, jadi diulang-ulang terus nggak apa-apa insya Allah. Saya juga kalau nggak ngajar begini mungkin
banyak juga yang lupa seperti itu. Nah, jadi insya Allah semoga Allah mudahkan ya untuk kita semuanya. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan tentang materi kita. Ini ya, ada 18. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita malam hari ini ya. Ustadz, boleh tanya satu lagi, Boleh, Ustadz? silahkan. Yang tadi yang nomor 5, Ustadz. Aba, yang Asmaul Khamsah, itu kan sebenarnya harus ada, itu bukan Asmaul Khamsah, ya, tapi itu Iya, adalah Husana. betul, betul. Itu kenapa nonnya kok dibuang, Ustadz? Iya, jadi di ini di Al-Munir 1 dulu dijelaskan ya. Jadi untuk mudhof itu kan punya 3 syarat. Syarat mudhof itu ada 3. Satu, dia nggak boleh pakai alif lam. Setiap mudhof alif lamnya harus dibuang. Yang kedua, mudhof itu tanwinnya harus dibuang, nggak boleh pakai tanwin. Makanya abdu, abdu ini kan mudhof. Dia nggak pakai alif lam, dia juga nggak pakai tanwin, abdun. Gitu. Nah itu syaratnya. Yang ketiga, khusus untuk musanna dan jamak muzakkar salim, ketika dia jadi mudhof, nunnya harus dibuang. Abawani. Nunnya ini harus dibuang. Nah, kenapa nun ini dibuang? Karena nun ini aslinya adalah pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad gitu. Jadi misalnya kata abun. Nah, ini kan tanwin. Nah, terus kalau misalnya kita atau misalnya kita punya muslimun misalnya. Kita ambil yang gampang ya. Nah, ini kan punya tanwin. Ketika dimusannakan, dia menjadi muslimani. Nah, nun ini adalah nun pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Sehingga kedudukannya sama seperti tanwin. Ketika dia jadi mudhof, dia harus dibuang gitu. Mafhum kira-kira? Insya Allah, Ustadz. Insya Syukran. Iya, paham. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tentang Berarti isim, gimana? Silahkan. berarti Ustadz yang itu di makhluk karena dia mudhof gitu ya. Gimana tadi? Ya, nunnya itu dihapus karena dia mudhof gitu. Betul, betul. Abawa itu dia fa'il, rofa, tanda rofanya alif karena dia musanna dan dia jadi mudhof. Zaidinnya mudhofun ilaih ya. Seperti itu. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang isim maksur. Ini jenis isim ketujuh yang mu'rob. Jadi ada isim mufrad, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, asmaul khomsah, isim maksur. Nah, apa itu isim maksur? Dia adalah ismun mu'robun. Isim yang mu'rob. Akhiruhu, akhirnya itu isim alifun lazimatun. Alif yang lazimah. Alif yang selalu ada. Lazimah itu tetap. Nah, qoblaha sebelumnya itu alif lazimah fathatun. Jadi, apa tanda kalau dia isi maksur? Tandanya adalah dia berakhiran dengan alif. Alif bengkok ataupun alif tegak lurus. Tapi sebelumnya dia berharokat fathah ini. Nah, makanya dia disebut dengan isim maksur. Nah, apa contohnya isim maksur? Misalnya Al-Mustafa. Mustafa ini isim maksur. Jenis isimnya isim maksur.
Al-mustashfa, rumah sakit, ini juga isim maksur. Kenapa dia isim maksur? Karena berakhiran alif lazimah dan sebelumnya fathah. Al-fata, pemuda. Kemudian al-huda, petunjuk. Ar-ridho, ridho, kerelaan. Al-aso, tongkat. Nah, semua ini adalah jenis dari isim maksur. Ya, masih banyak isim maksur yang lain. Kayak misalnya nama Nabi ya, Musa, Isa, misalnya. Itu juga termasuk isim maksur. Nah, bagaimana cara kita mengi'rab itu isim maksur? Maka isim maksur itu semuanya muqaddarah. Rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Contohnya al-fata. Al-fata tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddar. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah muqaddarah. Tanda jernya dengan kasroh muqaddar. Nah, kenapa muqaddarah? Muqaddarah itu artinya ditakdirkan. Ditakdirkan itu dianggap ada di situ. Kan secara zohirnya, secara nampaknya kan nggak ada harokat dhammah, fathah, kasroh nggak ada. Nah, kenapa dia nggak bisa muncul itu harokat dhammah, fathah, dan kasroh? Karena alif itu dia tidak bisa dikasih harokat. Jadi alif itu nggak bisa dikasih harokat. Yang bisa dikasih harokat itu hamzah. Nah, tapi kalau alif dia nggak pernah bisa dikasih harokat. Seperti itu. Jadi alasannya lita'adzur. Lita'adzur itu uzur. Namanya uzur itu karena dia nggak bisa lagi dikasih harokat. Seperti itu. Nah, jadi setiap isi maksur nanti rofaknya dengan dhammah muqaddaroh, nasabnya fathah muqaddaroh, jernya kasroh muqaddaroh. Contoh i'rabnya, ya'kulu Mustafa al-halwa. Mustafa makan manisan. Yang jadi fa'il yang mana kira-kira? Mustafa. Mustafa. Mustafa Halwa jadi apa? maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan? Gitu. Nampak nggak harokat doma dan fathahnya? Tidak. Tidak, Ustaz. Enggak. Maka mengi'rabnya dengan muqaddar. Contoh i'rabnya begini. Mustafa, ini i'rab Arabnya ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Jadi fa'ilun dia fa'il. Marfu'un dirofa wa alamatu raf'ihi dan tanda rofaknya dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya dia si Mustafa itu ismul maksur, dia isim maksur. Kalau i'rab bahasa Indonesianya misalnya seperti yang kita pelajari, dia fa'il. Kemudian rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddaroh. Karena dia isim maksur. 4 langkah ini ya. Karena dia isim maksur. Hilang. Apanya yang hilang? Tadi suaranya Ustaz bilang. Oh gitu. Afwan. Al-halwa dia maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun li'annahu ismul maksud. Jadi halwa itu dia maf'ul bi mansubun dinasab wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah muqaddarah li'annahu ismul maksur karena dia isim maksur. Nah, yang menjadi catatan adalah penyebab harokat isim maksur tidak nampak adalah karena ta'azur gitu. Ta'azur itu uzur.
Kenapa uzur? Karena alif nggak bisa dikasih harokat. Nggak ada harokatnya alif. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya Ustaz, Boleh, silahkan. Fadhal. itu tandanya isim maksur kan diakhiri dengan alif lazimah. Heeh. Nah, kalau dilihat dari contoh yang di kitab itu alif lazimah ada yang bentuknya ya, ada yang bentuknya alif. Itu apa memang kita taunya itu misalnya ridho, ridho Mm-mm. itu di belakangnya itu alif atau ya itu dari mana Ustaz? Iya. Jadi kalau misalnya eh, jadi huruf ilat itu kan aslinya sebenarnya cuma dua ya. Wau atau ya ini di pelajaran sorof dibahas di kitab Kailani ya sama sama guru kami siapa nama beliau? Astagfirullah, saya lupa. Nah, jadi huruf ilat itu cuma dua sebenarnya. Contohnya misalnya fiil eh, ja'a misalnya. Ini kalau di tengah ya. Nah, misalnya da'a, ini contoh. Ada fiil madi da'a dan fiil madi roma. Fiil madi da'a dan roma. Huruf ilat itu aslinya cuma cuma dua, waw atau ya. Kalau kita dapat ada huruf ilat itu kemudian alif atau misalnya eh, atau misalnya ya model begini, itu berarti hasil perubahan gitu. Ini kalau di tasrifan. Kalau dia berdiri, berarti ini hasil perpindahan dari wawu. Tapi kalau modelnya Roma begini, bengkok begini, nggak ada titiknya ya. Ini hasil perpindahan dari ya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan kalau eh, huruf ilatnya itu alifnya bengkok ataupun huruf ilatnya ya begitu ya. Jadi dia hasil perpindahan dari apa namanya? Kalau tegak lurus itu dari waw, sementara yang bengkok itu dari ya seperti itu. Nah, sama kata Mustafa ini itu kalau kita rujuk, ini fi'il madinya kan dari kata istofa. Di surah Ali Imran ada itu. Misalnya Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa. Dari kata istofa yastafi istifaan. Gitu. Kemudian Mustafa ini termasuk isim fa'il sebenarnya. Mustafa. Isim maf'ul ya. Eh, isim maf'ul. Orang yang istimewa. Mustofan bahwa sama ya. Bentuk isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya sama. Nah, tapi kalau beberapa isim itu memang dari asalnya dari sana begitu. Tapi kalau misalnya si isim itu bisa kita tasrif, nanti kita bisa tahu kembalinya kemana. Ke waw atau ya. Nah, tapi kalau misalnya model begini kayak mustasfa, ini kan dia nggak ada fiilnya seperti itu. Memang dari sananya begitu. Kalau yang bengkok begini emang dari sananya. Kayak al-aso ini tegak lurus memang dari sananya begitu. Tapi kalau misalnya kayak Mustafa itu bisa kita rujuk karena dia punya fiil madi seperti itu. Nah, ini sedikit bahasan tentang sorof ya. Jadi ini sedikit melebar mungkin. Eh, isim itu nanti ada namanya isim jamid. Isim jamid itu berarti memang tidak ada tasrifannya seperti itu. Ada namanya isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim yang dia bisa ditasrif, merupakan hasil tasrifan begitu.
Jadi tidak semua isim itu nanti bisa ditasrif. Ada fi'il madinya enggak. Jadi nanti ada isim mustaq, ada isim jamid. Nah, termasuk al-fata, ini isim jamid, memang dari sananya bengkok seperti itu. Tapi kalau kayak Mustafa itu bisa dirujuk. Dia asalnya wau atau ya seperti itu. Eh, Kayak Huda juga bisa dirujuk dari kata hada yahdi ya. Asalnya ya ini. Hudan. Hudan ini kan masdar dari kata hada yahdi hudan atau hidayatan seperti itu. Ini sedikit melebar Ustazah Afwan penjelasannya. Oke, Gimana? Ustaz. Afwan. Masih meresapi. Iya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau Bu Afifah ikut kelas sorof saya enggak? Boten, Ustaz. Oh, enggak ya. Hari apa, Ustaz? Kalau boleh tahu. Ahad malam, tapi Oh, Ahad. Ahad malam itu pun juga cuma setengah jam sekarang karena Qadarullah harus berbagi waktu dengan ini talakinya Syekh Nasruddin. Minta linknya mungkin, Ustaz. Iya, nanti boleh insya Allah. Tapi ini sudah mau ujian pekan ini. Nanti pekan besok baru mulai lagi untuk tasrif lugawinya. Tapi nanti kalau mau ikut aja nggak apa-apa insya Allah. Nambah ini kan, nambah maklumat, informasi-informasi. Nanti siapa tahu nanti ada kelas baru bisa ngikut. Oke, Ustaz. Gitu. Iya. Nah ini tentang Mustafa, Mustasfa, Fata, Huda, Ridho, Aso. Nah jadi memang kalau mau awalan, jadi kebanyakan isim model begini memang dari sananya begitu, gitu. Pakainya alif bengko ataupun alif tegak lurus. Nah intinya ketika kita dapat model isim seperti ini, berarti kita namakan dia sebagai isim maksur. Nah terakhir mungkin 4 menit kita coba cari isim maksur ya nomor 1 sampai nomor 18. Nomor 1 isim maksurnya yang mana? Mustashfa. Mustasfa. Kalau nomor 2 Mustafa. Isa. Mustafa. Mustafa ya. Ya. Nomor 3 Mustafa. Mustafa. Toha. Nomor 4 Ma. Duma. Aduma. Aduma tuh boneka. Duma tuh boneka. Nomor 5 Mustafa. Fata. Mustafa ya. Mustafa. Nomor 6 Al-Fata. 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 Nomor 7 Ridwan. Ridho. Ridwan. Ridon. Nah, Ridon. Ridwan. Oh, Ridwan. Kalau pakai alif lam kan berarti tanwinnya dibuang. Iya. Gitu. 8 Fata. Fatan ya. Fatan. Fatan. Kalau ada alif lamnya al fata. Fatan. 9 Fatan. Fatan. 10 Mustashfa. Mustasfa Lil Mardo. al Marbo. al mardo ya. 11 Mustashfa. Tasfa. Mustasfa. 12 A'ma. Al-A'ma. A'ma itu orang buta ya. 13 Al-Musanna. Sana. al musanna. Musanna. Musanna isim mufrad, musanna itu berarti termasuk isim maksur. 14 Ad-Duha. Nah ini ya ad-duha kita sering baca tiap di waktu duha mungkin. Nah, ini ad-duha, wad-duha. Ad-duha di wad-duha itu dia jer ya, tanda jernya kasroh muqaddar. Apa yang menjerkan waw kosam itu? Wad-duha demi artinya. 15 Mustafa. Mustafa ya. 16 Taqwa. Takwa. bukan, bukan takwa. Afan, betul betul betul. Betul ya Afan. Saya kira fiil. Eh,
Dari kowiya yakwa masdar ya. Betul. Kemudian 17 Kuda, Al-Huda. kuda, kuda, Huda. kuda, kuda. kenapa tanwinnya hilang? Hudan. Harusnya kan hudan. Karena dia jadi Kemudian mudhof. mudah. Mudhof kan? Allahnya kan mudhof Ya, ilaih. Makanya dibuang tanwinnya. 18 Alfon. Hasan, Afon, iya. Hasan, Ason ini ya, tongkat. Yahmilul jaddu ason. Kakek membawa tongkat. Kalau aso pakai alif artinya tongkat. Kalau aso pakai alif bengkok artinya bermaksiat. Jadi kalau apa boleh diulang? Hmm. aso Hmm. pakai tegak lurus, ini artinya tongkat. Kalau ini fi'il Tongkat. madi, ini fi'il madi. Kalau aso ini ya, artinya maksiat. Oh. Makanya di kata guru kami di pondoknya dulu nggak tahu ya di Kiai Hasyim Asy'ari itu ada tulisan di apa namanya di batu di pondok itu katanya al aso liman aso katanya tongkat ini liman aso untuk orang yang bermaksiat gitu. Itu al aso liman aso katanya. Nah ini ya bedanya. Kalau pakai alif artinya tongkat, kalau pakai alif bengkok ini artinya maksiat aso. Ada ayatnya ya. Wa may ya'sillaha barang siapa yang dia memaksiati Allah. Wa may dari kata aso ya'si. Nah, Berarti aso itu fi'il nggih, bukan isim maksur ya, Ustaz? Aso aso yang yang pakai ini ya yang itu kedua. fi'il madi. Fi'il madi. Aso yang atas ini isim maksud. Gitu. Nah, nah, alhamdulillah ini berkaitan dengan materi malam hari ini. Nah, nanti silahkan bisa dikerjakan lagi ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 18 dikerjakan sebisanya saja, enggak apa-apa. Itu kan kita ngerjain soal kan untuk mengetes pemahaman kita dan menajamkan apa yang sudah kita pahami. Dengan sering latihan, insya Allah. Dan kalau bisa jangan dikerjakan sekaligus sehari langsung semua gitu. Nah, seperti halnya kalau di tempat les itu ada namanya kumon. Saya dulu pernah ngajar anaknya itu les di kumon. Ternyata tiap hari diberi tugas, misalnya dikasih soal dalam 1 minggu harus ngerjain 30 soal gitu. Dan dikasih syarat sehari hanya maksimal boleh ngerjain 5. Nah, gitu. Nah, ternyata ada manfaatnya gitu. Karena untuk berlatih setiap hari. Nah, silakan bisa dibagi mungkin ya. 18 ini 1 atau 6 hari. 18 bagi 6 berarti 3. Sehari ngerjain 3 saja. 3 mungkin 3 menit lah gitu ya. Bisa dikerjakan. Yang nggak bisa dilewati saja. Iya, boleh, boleh silakan. Yang yang kemarin sebenarnya sudah lewat ya. Yang ini aja enggak apa-apa. Karena sama saja sebenarnya. Yang kemarin dengan yang hari ini. Jadi materi kita itu kan sebenarnya hanya bolak-balik fiil, fa'il, maf'ulun bi, jar majrur gitu. Nanti tambahannya mungkin yang lain kayak taukid, maf'ulun bi, maf'ul min ajli dan seterusnya. Insya Allah nanti semakin kita sering latihan akan semakin kuat pemahaman kita. Nah, kalau kita lihat ada orang baca kitab super cepat ya, kayak kereta cepat, nah itu berarti dia sudah latihan berulang-ulang kali seperti itu.
Kalau ada orang baca kitab masih bingung mau baca apa, itu tanda kita baru belajar gitu. Nah, kalau yang sudah mulai mapan baca kitabnya itu tanda kalau dia sudah sering latihan. Jadi tinggal jam terbang lah seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi tiap hari kita latihan, insya Allah akan semakin memudahkan kita untuk belajar. Guru kami, Syekh Saleh Al-Azhari, beliau menyampaikan bahwa eh, orang yang berjalan lambat, insya Allah akan sampai di tujuan. Dan orang yang berjalan cepat pun akan sampai di tujuan. Tapi kadang-kadang orang yang berjalan cepat tidak sampai di tujuan. Karena bisa jadi di tengah jalan dia terjatuh, kemudian dia tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, kunci belajar itu kata guru kami adalah istiqomah. Baik yang lambat maupun yang cepat, kalau nggak istiqomah nggak akan sampai ke tujuan. Jadi nggak apa-apa lambat belajar, yang penting setiap hari kita istiqomah, nah, insya Allah akan sampai di tujuannya begitu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa sampai di tujuan yang kita inginkan, kita niatkan. Amin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likullim ri'im manawa. Setiap orang kata Nabi akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Seperti itu. Jadi semuanya tergantung kita. Insya Allah. Baik, mungkin itu materi malam hari ini untuk i'rab 1 sampai 18 kita bahas kembali di pekan depan untuk yang halaman 21. Silakan dikerjakan, dimanfaatkan waktunya dalam sepekan ke depan untuk terus murojaah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Cukup? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, insya Allah kita sambung pekan depan. Barakallahu fikum ajmain. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, jazakallah Ustaz. khairan. Wa iyyakum. Saya tutup.